Salam sejahtera pemirsa dimanapun saudara berada pada saat ini. Kembali kita bertemu untuk membahas pekabaran firman Tuhan. Yang akan saya bawakan pada hari ini adalah judulnya Loyalitas Iman yang Tak Dapat Diperjualbelikan. Dari teks firman Tuhan yang akan kita bahas adalah Mazmur 137 ayat yang pertama sampai ayat ke-6. Sebelum kita mendalami pekabaran firman Tuhan ini, mari kita undang kuasa Roh Kudus sejenak. Kita berdoa bersama-sama. Di saat ini Tuhan, hamba-Mu rindu membagikan pekabaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi para pemirsa dimanapun mereka berada, dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kita akan membahas pekabaran firman Tuhan dalam buku Mazmur 137, ayat yang pertama sampai ayat ke-6. Ayat yang pertama, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Untuk membahas hal ini, ada dua pertanyaan yang patut kita tanyakan untuk mendalami pekabaran firman Tuhan ini. Yang pertama adalah, siapakah kelompok ini yang berada di Babel? Yang kedua, mengapa sekelompok umat Tuhan ini berada di Babel dan mereka merindukan Sion sebagai bentuk sukacita mereka? Siapakah kelompok ini? Untuk memahami hal ini, kita lihat di dalam ayat 2. Pada pohon-pohon gandarusa, di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Kelompok ini adalah erat hubungannya dengan salah satu alat musik yang sering digunakan di dalam Ka'bah Tuhan, yaitu kecapi. Sehubungan dengan kecapi, maka kita akan mempelajari salah satu kehidupan seorang raja di tengah-tengah bangsa Israel yang suka permainan kecapi. Untuk itu, hal itu dapat kita lihat di dalam buku 1 Tawarik pasal 25, ayat yang pertama dan ayat yang ke-7. Ayat pertama firman Tuhan katakan, selanjutnya untuk ibadah Daud, para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Ayat yang ke-7. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan, mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. Pada saat peribadatan yang dilangsungkan pada zaman Raja Daud, maka dalam suasana peribadatan Raja Daud melatih, mengkhususkan pelayan-pelayan Tuhan untuk bernyanyi di dalam Ka'bah Tuhan. Saudara bisa bayangkan penyanyi yang sudah dilatih khusus, dan pada saat mereka maju ke mimbar ini mengumandangkan satu lagu pujian yang sangat luar biasa. Kita yang mendengarkan tentu akan berkata, sungguh luar biasa Allah yang kita sembah. Oleh karena kuasa dari lagu-lagu pujian yang kita dengarkan dapat mengangkat iman kerohanian kita dekat kepada Tuhan. Jadi inilah sebuah gambaran tentang keberadaan sekelompok umat-umat Tuhan yang berada di Babel,
Yang menjadi pertanyaannya bagi kita pada saat ini adalah, mengapa sekelompok umat-umat Tuhan ini berada di Babel? Hal ini dapat kita telusuri dalam sejarah Alkitab di dalam Yesaya 38 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kita tahu bersama-sama di dalam Yesaya 38 ini firman Tuhan memberikan informasi kepada kita bahwa Raja Hizkia yang memerintah di tengah-tengah bangsa Israel jatuh sakit. Di tengah-tengah penyakit yang dia hadapi, dia datang kepada Tuhan bergumul, "Tuhan, apa yang menjadi penyebab daripada penyakit yang datang padaku?" Dia datang kepada Tuhan dengan hikmat, dengan tulus. Apabila ada dosa yang dia lakukan, tolong Tuhan, Engkau dapat mengampuni apa yang saya lakukan. Apa yang terjadi saudara-saudara kalau kita lihat dari kisah ini? Di dalam Yesaya 38 ayat yang ke-5, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Dan aku akan memanggari kota ini." Ayat 7 dan ayat yang ke-8. "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya." Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, informasi di dalam pekabaran firman Tuhan ini, Hizkia yang jatuh sakit memohon kepada Tuhan. Dan doa yang dilayangkan oleh Hizkia didengar oleh Tuhan. Dan sebagai tanda bahwa Tuhan menggenapi janjinya, memberikan kesembuhan, memberikan panjang usia hingga 15 tahun ke depan, Tuhan membuat sebuah tanda kepada Hizkia bahwa jam matahari buatan Ahaz akan mundur ke belakang dari yang sudah dijalaninya. Pada saat peristiwa itu terjadi, dunia digemparkan, saudara-saudara. Dunia astronomi pada saat itu yang paling termaju ada dimiliki oleh Babilonia. Pada saat itu, pada saat mereka melihat buatan matahari bisa mundur ke belakang 10 tapak, maka terjadi satu kehebohan di Babilonia. Mengapa? Oleh karena negara Babilonia ini adalah salah satu negara yang mengenal dengan politeisme. Politeisme ini artinya banyak Tuhan. Dan salah satu Tuhan yang paling terbesar bagi mereka, yang mereka hormati, yang mereka sembah dalam kehidupannya adalah dewa matahari. Pada saat matahari buatan Ahaz mundur ke belakang 10 tapak dari yang dijalaninya, maka Babilonia begitu gempar. Apa yang terjadi sehingga ada Allah di atas segala Allah, di atas daripada dewa matahari, yang dapat memerintahkan dewa matahari mundur 10 tapak ke belakang. Diadakan penelitian. Maka ditemukanlah raja yang dari Israel itulah yang memohon kesembuhan baginya, sehingga peristiwa itu terjadi pada saat tersebut. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Babilonia mengadakan utusannya. Diadakan utusannya ke bangsa Israel. Pada saat utusan ini sampai di Israel,
Raja Hizkia menjamu dengan sangat luar biasa. Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 39, Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkanlah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga. Segenap gedung persenjataan dipertunjukkan, bahkan diundang masuk untuk diperlihatkan kepada utusan Babilonia. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Hal yang paling kudus di tengah-tengah bangsa Israel adalah Ka'bah. Bahkan utusan-utusan Babilonia ini disuruh masuk oleh Raja Hizkia dalam Ka'bah. Pada saat mereka masuk ke dalam Ka'bah, penyanyi yang berjumlah 288 orang bernyanyi memuji Allah Sang Pencipta yang mereka miliki. Dan pada saat penyanyi ini mengumandangkan lagu pujian, utusan dari Babilonia ini terperangah, terpesona, kaget luar biasa, dan mengakui bahwa Allah yang dimiliki oleh bangsa Israel adalah Allah yang sangat luar biasa. Sehingga apa yang terjadi, saudara-saudara? Pada saat mereka pulang ke Babilonia di kemudian hari, dan kalau kita baca di dalam buku Daniel, akhirnya Babilonia datang menyerbu bangsa Israel dan bahkan menawan orang-orang yang terampil, keturunan raja-raja, dan bahkan penyanyi yang ada di dalam Ka'bah Tuhan ini. Mereka bawa semuanya ke dalam kerajaan mereka, Babilonia. Itulah sebabnya Mazmur 137 ayat yang pertama, umat Tuhan ini berada di Babilonia. Apa yang dilakukan terhadap mereka di Babilonia? Ayat yang ketiga dari Mazmur 137 ayat 3. Di sanalah orang-orang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Setelah mereka ditawan ke Babilonia, mereka berada di sana dan mereka dipaksa untuk melayani di kuil-kuil yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar. Mereka disuruh melayani untuk memuji kebesaran dewa-dewa yang ada di Babilonia. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Dalam ayat keempat, mereka berkomitmen. Bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Kami tidak sanggup melayani selain daripada melayani Allah yang ada di sorga. Kami tidak mampu melayani selain daripada melayani umat-umat Tuhan yang mengenal Allah Sang Pencipta. Mereka seperti berkomitmen. Mereka seperti mempertaruhkan nyawa mereka. Di dalam ayat kelima, mereka berkomitmen kepada Tuhan mereka. Umat-umat Tuhan yang ada di Babilonia ini berkomitmen, jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Luar biasa, saudara-saudara, umat-umat Tuhan ini. Pada saat mereka berada di negeri asing, berada di tengah-tengah umat-umat yang tidak mengenal Allah, mereka ini memiliki komitmen bahwa senantiasa mereka hanya mau melayani Allah mereka. Biarpun siksaan dilakukan ke dalam tubuh fisik mereka, biarpun mereka dijemur di panas terik matahari,
mereka berkomitmen, mereka memiliki iman yang kokoh, tidak akan menyembah Allah selain daripada Allah yang ada di surga. Yang menjadi tantangan bagi kita pada saat ini, pemirsa, dimanapun saudara berada pada saat ini, pernahkah saudara berkomitmen kepada Tuhan? Pada saat saudara membaca Alkitab di dalam rumahmu, dan firman Tuhan itu menjamah hati saudara, pernahkah saudara berkomitmen, benar Tuhan, inilah aku. Benar Tuhan, saya mau hidup di dalam pelayanan ini. Bahkan pada saat kita mendengarkan seorang pengkhotbah yang mengulas pekabaran firman Tuhan ini, dan pada saat yang sama hati kita diubahkan oleh kuasa Roh Kudus, dan kita katakan, Tuhan, ini aku. Tuhan, saya mau Engkau pakai kemanapun di dalam pelayanan ini untuk mengumandangkan akan kebenaran Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Tentu kita sebagai umat-umat Tuhan pernah berkomitmen, bahkan pada saat kita mendapatkan baptisan yang kudus, ada beberapa komitmen kita yang ada di sana untuk menyatakan iman kita kepada Tuhan bahwa Dialah Allah satu-satunya dalam kehidupan kita. Kembali kita kepada perjalanan dari umat-umat Tuhan, Mazmur 137 ini, sekelompok umat Tuhan yang berkomitmen melayani Tuhan. Mereka berada di Babilonia. Mereka diasingkan dari tawanan-tawanan yang lain. Mereka diperlakukan sebagai seorang bangsawan yang berada di Babilonia. Mereka dipersilahkan untuk bekerja di negara Babilonia. Sebagaimana biasanya, mereka pun hidup di dalam kemakmuran. Tiba waktunya, salah seorang raja di negeri asing tersebut, kalau kita baca dalam buku Esra, pasal yang kedua, bahwa Raja Kores yang memerintah pada saat itu membuat satu undang-undang di negara, di wilayah yang dia kuasai. Bahkan kepada bangsa Israel dikatakan, pulang ke daerahmu, bangun Ka'bah untuk Tuhanmu, layani Tuhanmu, pulang ke daerah di mana engkau ditawan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Judul dari buku Esra pasal 2, daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Kalau kita baca dalam Esra pasal 2 ayat 41, inilah para penyanyi Bani Asaf, 128 orang. Sementara yang dilatih bernyanyi untuk Tuhan ada 288 orang. Mereka ini ditawan semuanya ke Babilonia. Tetapi seiring dengan keadaan zaman, seiring dengan status yang mereka miliki, tiba saatnya seorang raja yang baik katakan, layani Tuhanmu, pulang ke negerimu, bangun Ka'bah untuk Tuhanmu. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Hanya 128 orang yang kembali menerima panggilan tersebut. Di manakah yang lain? Pada saat diadakan penggalian-penggalian di Nippur di Babilonia, tempat di mana bangsa Israel berdiam pada saat ditawan di Babilonia, maka ditemukanlah kepingan-kepingan logam
yang mana dalam kepingan-kepingan logam tersebut ada banyak tertulis nama-nama orang-orang Ibrani. Dan nama orang-orang Ibrani ini adalah dari keturunan penyanyi yang ditawan dari bangsa Israel. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, para pemirsa dimanapun saudara berada pada saat ini, ada satu janji Tuhan. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita memiliki komitmen bahwa hidup kita ini seutuhnya berada dalam tangannya. Yesus katakan dia akan datang. Akan tiba waktunya Yesus akan datang di awan-awan. Dan dia akan berkata, "Hai umat-umatku, mari datang. Sebab tempat Bapa, kerajaan surga sudah disediakan bagi kita." Yang menjadi tantangan bagi kita pada saat ini adalah, apakah komitmen kita pada saat mengenal Yesus akan tetap berada, tetap segar dan dibaharui dari hari ke hari. Sehingga pada saat Yesus kelak datang nanti, dan Yesus katakan, "Hai umat-umatku, tempat Bapakku sudah tersedia untukmu." Apakah saudara akan ikut? Apakah saya akan berada bersama-sama dengan umat Tuhan untuk mewarisi kerajaan surga? Atau justru kita sebagai umat-umat Tuhan yang sudah pernah berkomitmen, kita tetap tinggal di dunia ini? Mengapa? Oleh karena komitmen kita dikikis oleh karena kesibukan-kesibukan kita, dikikis oleh karena kecintaan kita terhadap dunia ini. Sehingga apa yang terjadi? Sebagaimana umat Tuhan yang melayani di dalam Ka'bah, 288 orang yang tetap memiliki komitmen dan pulang kembali dari tawanan, bangsa tawanan, hanya 128 orang. Biarlah pekabaran firman Tuhan ini boleh kita renungkan agar kita sebagai umat Tuhan tetap memiliki komitmen kita, memiliki integritas iman yang tidak dapat diperjualbelikan. Apakah itu oleh karena pekerjaan kita? Apakah itu oleh karena kesibukan kita? Sehingga kita tidak bisa ada kesempatan untuk datang ke rumah ibadah beribadah. Tinggalkan semuanya. Yesus pasti datang. Dan kita sebagai umat Tuhan siap masuk ke dalam kerajaan surga. Kiranya pekabaran firman Tuhan ini menjadi pegangan yang hidup, dengan pertolongan kuasa Roh Kudus dapat mengubahkan kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah yang di sorga, di saat ini hamba-Mu menyampaikan pekabaran firman Tuhan dari buku Mazmur 137 ayat 1 sampai ayat ke-6. Kiranya komitmen kami, integritas iman kami sampai Maranatha tiba. Engkau akan menjumpai kami dan nama-nama kami tertulis dalam buku kehidupan dan siap mewarisi kerajaan sorga yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Tuhan memberkati kita. Amin.